Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bertemu kembali, kita bersyukur bahwa ada banyak pekerjaan Tuhan terjadi bagi gerejanya akibat karena umatnya berdoa. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Saya coba merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan ya sampai dengan hari ini, khususnya bagi jemaat Tuhan. eh, dan secara umum kalau kita berdoa kita percaya pasti eh, anugerah terhadap kondisi daerah kita, kemudian lingkungan kita, kota kita, bahkan bangsa kita, Tuhan juga kerjakan. Ya, saya tidak pakai PPT, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Saya rindu kita merenungkan di 1 Timotius 4 ayat 8, 9, 10, 11, dan 12. Ya, khotbah yang ingin saya bagikan bagi kita hari ini, ya, mohon izin Bapak Ibu, saya beri judul asik mengikut Tuhan. Ya, jadi saya akan bacakan buat kita semua. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat ke-9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berserih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah itu dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah menjalani 11 bulan di tahun 2023 ini. Ada banyak latihan badani yang dilakukan oleh diri kita sendiri, ya. Tapi firman Tuhan hari ini saya ingin menggarisbawahi bahwa ternyata asik ikut Tuhan. Ya, kenapa asik ikut Tuhan? Karena pada saat kita mengajarkan bagaimana seseorang itu hidup dan bertumbuh di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, itu ada janji bagi mereka, ya, bagi hidup ini, sekarang ini, dan hidup yang akan datang. Ya, terus kemudian banyak orang-orang yang kita layani, ya, termasuk kita sendiri, melihat ya bagaimana mereka berjuang, ya, mengatur waktunya untuk mulai belajar, yang sudah mengerti prioritas, yang belum mengerti prioritas bagaimana membangun hidupnya untuk masuk di dalam latihan beribadah. Mereka berjuang, ya, mereka berjerih payah, ya. Terus kemudian kenapa mereka melakukan itu? Karena ada harapan kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah Juru Selamat, ya. Jadi saya bersyukur bahwa firman yang dibagikan di dalam pertemuan PA, di dalam pertemuan ibadah setiap minggunya, di dalam pertemuan-pertemuan berbicara santai dengan jemaat yang kita layani, itu ternyata mengasihkan, saudaraku. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat banyak sekali yang Tuhan kerjakan, ya, bagi orang-orang yang kita layani. Mereka mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Ya, mulai dari keluarga-keluarga, ya, bagaimana kalau kita berbicara, mereka bisa menyaksikan ya apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka, sekalipun kecil, ya. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan bahwa betul-betul kita harus mengapresiasi atas segala hal yang Tuhan sudah kerjakan, ya. Bagi anak-anak muda, ya, youth team, ya, kita semua tentunya bersyukur ya atas apa yang
Tuhan kerjakan bagi hidup mereka. Ya, peaknya di acara Youth Declaration Day kemarin, ya, bagaimana anak-anak muda berantusias. Saya melihat bahwa eh, apa yang bapak-bapak rohani, apa yang hamba-hamba Tuhan sudah kerjakan, firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ya, saya melihat bahwa mereka betul-betul mengalami eh, apa yang namanya tidak menganggap rendah hidupnya. Ya, mereka terus belajar untuk membawa hidup mereka, menyediakan hati mereka, tubuh mereka, jiwa mereka, roh mereka untuk sesuatu yang baru. Ya, jadi buat saya betul-betul itu asik luar biasa. Ya, membuat apa yang seolah-olah kadang, ya, tanda petik ada banyak mungkin bapak-bapak hamba-hamba Tuhan, para pelayan, eh, tanda petik mungkin putus asa, ya, merasa ini orang yang dilayani kok begini-begini. Ya, tapi hari ini mari kita melihat, ya, sekalipun kecil itu adalah benih, Bapak Ibu. Ya, benih itu ditabur dan kita percaya bahwa itu akan bertumbuh mengerjakan firman di dalam hidup mereka. Ya, eh, puji Tuhan, di Salatiga kami mau berbagi sedikit, ya, meskipun kecil ada banyak ukuran-ukuran yang bisa kita lihat dan biasa itu bisa terjadi pada saat kita berbicara dengan mereka pada saat santai, ya. Kami bersyukur kemarin kami bisa fellowship, ya, tanggal 2 dan 3, ya, dilayani oleh Pastor Budi, ya. Kemudian kami ada berbicara satu dengan yang lain dalam membangun pelayanan, ya. Tapi secara prinsip adalah saya coba ngobrol, ya, dengan mereka dengan obrolan orang-orang yang memang itu nyata kejadiannya, Bapak Ibu. Terutama tentang bagaimana seseorang di saat bekerja di tengah-tengah lingkungan saudara-saudara kita Kedar dan Nebayot, mereka intens sekali untuk tanda petik tidak hanya mempertanyakan, ya, bahkan mempengaruhi untuk anak-anak kita itu uh, dibawa masuk ke mereka. Ya, ini ada satu contoh, ya, teman orang yang kami layani, ya, dulu latar belakangnya saya bilang mungkin kalau di pandangan dunia mereka bilang adalah buruk karena dia adalah anak-anak pang gitu, ya. Tapi saya bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan, ya, dalam hidup dia, perubahan itu terjadi, ya. Meskipun mungkin kita berpikir orang baru signifikan, ya, tapi saya melihat pada saat mereka menaruhkan iman percaya mereka tetap kepada Allah yang hidup juru selamat yang mereka percaya, ya, jadi dia ditantang oleh atasannya karena dia bekerja di satu depot tempat makan gitu, kamu mau nggak kamu pindah jadi Kristen, uh, pindah jadi ke kami, nanti gajimu saya naikin 500.000 gitu. Ya, awalnya dia tidak menjawab karena itu adalah atasannya, gitu ya. Sampai beberapa kali dia sampaikan, terus di lain waktu lagi permintaan itu intens dikatakan, ya, sampai akhirnya dengan hikmat Tuhan menurut saya luar biasa, meskipun menurut saya jawabannya itu juga kok kayaknya nggak rohani gitu, ya, tapi dia ingin menunjukkan bahwa dia punya iman yang teguh. Ya, dia berkata, gini aja deh Pak, potong gaji saya 500.000, tapi Bapak pindah ke saya. Gitu. Jadi buat saya itu sesuatu yang sepertinya kayaknya itu perkataan-perkataan biasa di tengah-tengah Jumat yang kita layani. Ya. Dan ada banyak hal yang tantangan-tantangan yang jemaat Tuhan hadapi yang mereka hidup di tengah-tengah lingkungan seperti itu. Tapi mari kita tetap terus mengajarkan nilai-nilai, ya, termasuk uh, kita harus juga membawa mereka naik level gitu, ya. Saya kemudian coba ngobrol ini obrolan malam hari gitu di kamar gitu, ya, untuk
tetap asik bersama dengan mereka. Ya, saya bilang, ini loh ya, saya nanti kalau di kamar saya kalau tidur, mohon maaf saya biasanya ngorok, saya bilang gitu. Semoga hari ini tidak. Ya, jadi di hadapan jemaat pun ya kita memang harus menjadi orang-orang yang bisa menjadi teladan, tetapi kita juga tidak menutupi ada sisi kehidupan yang mereka juga harus lihat dan saksikan, ya karena kita hidup di tengah-tengah mereka. Ya, ada juga ibu-ibu gitu ya, dia mengalami, wah Pak saya jadi RT mengalami kesulitan, ya karena lingkungan di kampung saya ini orangnya nggak susah kalau diajak iuran, ya. Tapi puji Tuhan ada banyak jawaban-jawaban itu yang meneguhkan bahwa apa yang firman Tuhan dibagikan bagi hidup mereka itu eh, tumbuh di tengah-tengah jemaat. Ya, jadi sebentar lagi Natal, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ya kita punya satu pengharapan, ya dikatakan di firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16 itu adalah ayat kekuatan kita ya karena Allah sangat mengasihi si dunia ya firman Allah yang hidup sehingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Natal itu adalah jawaban bagi semua orang. Natal itu adalah jawaban bagi dunia. Ya, kenapa? Karena dunia tidak memiliki kasih. Yang memiliki kasih adalah Allah. Dan jemaat Tuhan yang memiliki kasih, dia pasti akan bisa ya dengan kepercayaan mereka terhadap iman kepada Tuhan Yesus. Jawaban-jawaban mereka selalu adalah jawaban kasih. Ya, kita bersyukur ya kita tetap asik bersama dengan Tuhan untuk mempersiapkan gerejanya lebih luar biasa lagi di 2024. Ya, asik, aku senang ya menginformasikan kasih Allah ya bagi banyak orang. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa.